acara pada siang hari ini untuk memandu Bapak Ibu guru semua, dan akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama nanti akan diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan serta arahan dari Bapak Sartana selaku Kepala Sekolah Pendamping, dilanjutkan sambutan Ketua MGMP Informatika, paparan CPATP kelas 7, 8, 9, serta paparan CPATP Coding dan Kecerdasan Artifisial. Dan di akhir nanti kita akan buka tanya jawab serentak dari materi yang disampaikan. Dan di akhir nanti kita tutup bersama-sama. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengefektifkan waktu, karena insya Allah nanti kita akan selesai dalam waktu 1 sampai 1,5 jam. Mari kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bapak, Ibu semua, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, tanah air Indonesia. Kepada Pak Munif untuk bisa share. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Kepala Sekolah Pendamping MGMP Informatika, Bapak Sartana, untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kami semua, guru informatika SMP se-Kabupaten Wonosobo. Kepada Bapak Sartana, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu guru informatika yang berbahagia, terutama kepada pengurus MGMP Informatika, Bu Gami, dan teman-teman. Yang pertama-tama tentunya kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan hari ini mengawali tahun ajaran baru. Kita bisa bersama-sama berkoordinasi untuk mempersiapkan pembelajaran di semester ini agar nanti berjalan lebih baik. Salawat dan salam tentunya kita sanjungkan kepada Tuhan kita yang kita berikan syafaatnya ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kita sampaikan bahwa
perencanaan itu merupakan salah satu tugas pokok kita sebagai guru untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran, juga melakukan evaluasi dan refleksi, sehingga perencanaan ini merupakan awal dari keberhasilan Bapak Ibu dalam menyelenggarakan pembelajaran. Tentunya di tahun ini kita sudah memasuki tahun kedua untuk KKA. Mungkin nanti ada beberapa evaluasi dari Ibu kami atau teman-teman yang lain yang kemarin sudah melaksanakan coding dan kecerdasan artifisial. Artinya apa, Bapak Ibu? Setiap apa yang kita rencanakan, kita laksanakan, kita evaluasi dan kita refleksi, kita perbaiki untuk pertemuan atau untuk semester yang akan datang. Tentunya pembelajaran nanti akan lebih sempurna. Saya kira itu yang penting Bapak Ibu, dan mohon dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Tami, sudah ada ATP, mungkin sampai RPP kita mungkin. Nah, itu tetap harus Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, karena sumber daya yang ada di sekolah tentunya akan berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang sekolah yang jumlah komputernya terbatas, sehingga perlu strategi untuk misalnya bergiliran. Ya, ketika itu dibuat bergiliran, tentunya di RPP juga jangan saling menunggu, tapi kita menggunakan sistem rotasi atau sistem apa namanya, kayak stasiun-stasiun itu, berapa kelompok untuk praktek, kelompok yang lain mungkin meneliti di kelas, kelompok lain ada yang mengerjakan evaluasi dan sebagainya, sehingga waktu bisa efektif. Itu salah satu cara untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan tidak usah dikhawatirkan, karena baik itu informatika maupun KKA itu bisa dilaksanakan baik secara plug maupun unplug seperti yang sudah sering kita sampaikan. Oke, yang penting monggo dilakukan penyesuaian dengan kondisi sekolah, sehingga anak-anak akan mendapatkan pembelajaran baik informatika maupun KKA atau coding dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja, karena nanti yang paling penting dari Ibu kami. Oke, terima kasih. Selamat berwebinar. Kami juga akan mengikuti nanti di belakang, minta hasilnya Bu Tami untuk ATP maupun RTP-nya untuk bahan kami, dan juga nanti kita evaluasi ke depannya. Terima kasih. Banyak kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sartana atas arahan dan bimbingannya. Bapak Ibu semua tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu guru tidak usah khawatir nih, semuanya nanti akan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa mempermudah Bapak Ibu guru semua dalam mengajar informatika dan KKA dalam waktu 1 tahun ke depan. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP Informatika, Ibu Kurniasari Utami, sekaligus nanti juga akan langsung dipaparkan materi CP, TP, dan ATP untuk kelas 8. Kepada Ibu Kurniasari Utami, kami persilahkan. Tes dulu. Terdengar suara saya, Bu Ika? Aman, Oke, Bu Tami. Ibu sudah Oke. terdengar aman. Oke. Gambarnya mungkin Ibu yang Terima kasih. belum. Oh ya, sudah. Monggo Bu Oke. Tami. Yang terhormat SPDT selaku Kepala Sekolah Pendamping MGMP Informatika. Yang saya hormati para narasumber kegiatan webinar kali ini ada Ibu Lulu, kemudian ada Bapak Munif, dan yang saya hormati pengurus MGMP Informatika, dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus MGMP Informatika yang telah keroyo-royo, karena ini saya meminta mendadak jadinya meminta mendadak online. Tadinya kita mau
offline, saya minta langsung online saja pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya. Kemudian yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran informatika dan KKA tahun 2026-2027. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, karunia-Nya, kita bisa mengikuti webinar pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Atas nama MGMB Informatika, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar bertemakan penyusunan. Sebenarnya ini tidak menyusun gitu, tetapi memaparkan CP, ATP, mata pelajaran informatika dan KKA. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi telah disampaikan Pak Sartana bahwa perencanaan pembelajaran itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang guru dan menjadi tugas utama seorang guru, dan kami menyadari penuh bahwa guru informatika di Kabupaten Wonosobo dan KKA di Kabupaten Wonosobo banyak sekali yang memiliki latar belakang bukan dari informatika, kemudian juga ada yang memenuhi jam saja dan seterusnya itu, maka kami berinisiatif Bapak Ibu untuk membuat acara atau menyusun acara pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu, tentunya perencanaan pembelajaran yang kita buat ini sudah kita pikirkan matang-matang dari kami tim pengembang dari MGMB Informatika. Itu sudah kami pikirkan bagaimana biar mata pelajaran informatika dan KKA ini berjalan beriringan bersama-sama tetapi tidak mengulang-ulang, karena kita lihat materi informatika dan KKA itu benar-benar irisan Bapak Ibu. Kalau kita mau mengajarkan informatika dan KKA secara bersama-sama, kemudian kita menggunakan ATP, CP yang kita langsung gunakan begitu tanpa menyusun alurnya, maka nanti pasti akan banyak sekali materi yang terulang lagi. Jadi misalkan kelas 8 sudah pernah, kelas 7 sudah pernah mengajar tentang pengolahan data. Nanti di kelas 7 semester 2 juga ada pengolahan data. Seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu kami dari MGMB Informatika kemarin menyusun mata pelajaran, menyusun alur pembelajaran untuk pembelajaran informatika dan KKA. Ya. Kemudian alur ini kita buat sekaligus Bapak Ibu. Jadi alurnya kita buat dari kelas 7, 8, 9 sesuai dengan CP yang disarankan atau yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Bapak Ibu, mata pelajaran informatika dan KKA ini hadir sebagai sarana untuk membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir komputasional, literasi digital, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, serta pemahaman dasar tentang kecerdasan artifisial yang relevan dengan kebutuhan masa datang. Inilah yang menyebabkan kita Bapak Ibu menjadi guru informatika dan KKA adalah benar-benar menjadi guru yang saat ini kehadirannya sedang ditunggu betul oleh anak-anak. Karena apa? Karena tantangan mereka sekarang adalah kehidupan mereka saat ini adalah berdekatan sekali dengan yang namanya kecerdasan artifisial, kemudian berpikir komputasional, begitu. Maka dari itu, kami Bapak Ibu semuanya mengikuti acara ini bersama-sama. Kita memahami arah kebijakan, kemudian substansi capaian pembelajaran, penyusunan ATP, serta mengembangkan perangkat ajar yang efektif dan kontekstual.
Harapannya nanti seluruh guru dapat memiliki pemahaman yang sama, sehingga mengimplementasikan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lebih terarah, berkualitas, berdampak nyata bagi peserta didik. Saya juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana menyampaikan informasi, tetapi menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, diskusi, dan saling menguatkan sebagai komunitas belajar MGMP Informatika. Kita jadi ruang kolaborasi Bapak Ibu. Nanti kita saling berbagi. Boleh Bapak Ibu di MGMP ini menceritakan bagaimana kendalanya, hambatannya yang dialami Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Dan nanti kita sama-sama memberikan solusinya, kemudian kita sama-sama belajar dan berbagi praktek baik. Sekali lagi Bapak Ibu, MGMP Informatika terbuka sekali untuk Bapak Ibu yang memiliki praktek baik belajar, praktek baik pembelajaran di kelasnya, kemudian ingin berbagi di MGMP, kami dengan sangat senang membuka pintu tersebut. Bapak Ibu tinggal menyampaikan saja ke nomor WhatsApp saya, kemudian nanti kita akan buatkan webinarnya atau misalkan offline-nya ya, pertemuannya begitu untuk berbagi praktek baiknya Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi langkah awal yang baik dalam mengimplementasikan pembelajaran informatika dan KKA di satuan masing-masing. Selamat mengikuti kegiatan, semoga kita memperoleh ilmu, wawasan, inspirasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami, mohon maaf tadi mungkin Bapak Ibu ada yang merasa suaranya Bu Tami putus-putus atau lancar ya? Mohon tanggapannya. Alhamdulillah lancar. Lancar mau Bu? Oke, baik. Kalau lancar, mari kita lanjutkan ya, aman ya. Selanjutnya kami mohon dilanjutkan Bu Tami untuk paparan CPATP kelas 8. Pak Munif bisa berbagi layar. Ya, terima kasih Bu Ika. Terdengar nggih? Bu Lulu, terdengar? Dengar aman Bu Tami. Ya, Bapak Ibu, kami menyampaikan terlebih dahulu CPATP kelas 8, kemudian nanti kelas 7, dan lanjut di kelas 9. Ini Bapak Ibu, nggih. Karena ini kaitannya dengan mata pelajaran KKA yang di kelas 8, ini kan baru ya. Oke, Pak Munif bisa share? Oke, next Pak Munif. Oke. Ya, kita akan menyampaikan terlebih dahulu tentang CPATP-nya informatika. Sudah? Bapak Ibu bisa dilihat di layar bahwa ini KKA Pak Munif, yang informatika dulu. Oke. CP informatika ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dari kami menyadari betul nih Bapak Ibu nih, bahwa tidak semua guru di MGMP ini adalah memiliki latar belakang informatika. Maka kami dari pengurus MGMP Informatika nanti akan memberikan kepada Bapak Ibu setelah webinar ini, asal Bapak Ibu mengikuti webinar ini sampai terakhir nih. Yang pertama yaitu kita akan memberikan CPATP selama CPATP 3 tahun ya, 1 kelas 7, 8, 9 ya, CPATP informatika dan KKA. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mendapatkan juga selain CPATP-nya, kemudian juga mendapatkan perangkatnya. Perangkatnya itu terdiri dari modul ajar, kemudian Prota dan Promes.
Bapak Ibu, untuk modul ajarnya nanti, ini adalah modul ajar yang dibuat dari MGMP Informatika, yang kami juga merasakan bahwa ini adalah modul yang sangat sederhana. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai modul ajar minimum. Silakan nanti Bapak Ibu mengembangkan sendiri modul ajarnya sesuai dengan karakter peserta didiknya, kemudian sesuai dengan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Begitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan CPATP-nya kurang lebih seperti ini nih Bapak Ibu. Kami menyampaikan dulu terutama yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mengajar informatika. Di sini ada elemen berpikir komputasional, kemudian ada CP berpikir komputasional itu CP-nya apa pada fase D. Kalau kita baca, peserta didik mampu memahami konsep. Tolong Pak Munif geser lagi. Ya, peserta didik mampu memahami konsep menghitung data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami lembar kerja pengolahan data, menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan mengandung himpunan data terstruktur sederhana dengan volume kecil. Kemudian mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan dalam berbagai bidang, mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam bentuk pseudocode. Kalau kita baca CP ini Bapak Ibu, maka nanti ada dua kata kuncinya, yaitu kata kuncinya pada pengolahan data, dan yang satunya adalah menggunakan instruksi sekumpulan simbol terbatas, simbol dalam format pseudocode, berarti bahasa pemrograman. Ya, kalau dulu namanya algoritma pemrograman elemennya. Nah, CP pada berpikir komputasi ini Bapak Ibu, CP elemen BK, ya, elemen berpikir komputasi, itu kita beri kode BK. BK01, BK02, BK03, BK04. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menanyakan BK itu apa? BK itu adalah berpikir komputasi. Dari CP ini kita turunkan, ya, jadi BK01. Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. BK02-nya memahami konsep lembar kerja pengolah data, di sini boleh pakai spreadsheet atau boleh menggunakan Excel. Kemudian menerapkan berpikir komputasional, ini kok nggak kelihatan ya, dalam menyelesaikan persoalan dan yang mengandung himpunan. Ini juga sama menggunakan pengolahan data, ya. Kemudian yang BK04 mampu menuliskan sekumpulan instruksi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari elemen ke CP, kemudian ke TP. Dari TP tersebut Bapak Ibu, kita geser lagi Pak Munif, kita turunkan lagi menjadi, geser ke kanan Pak Munif. Udah geser belum ya? Belum ya. Oke. Bukan diperbesar, geser ke kanan Pak Munif. Ya, nanti kita bagi pembagian kelasnya Bapak Ibu. Jadi setelah TP ini ke kanan Pak Munif, ke kolom FGH, coba kolom FGH Pak Munif. Nah, geser lagi Pak. Nah, ini dari TPBK01 naik nggih Pak Munif nggih. Sebelah basen Pak. Masih di F. Dari dan yang ini yang tadi Pak Munif.
Nah, hop. Nah, dari BK01 ini tadi kita maka membagi menjadi materi seperti ini. Kelas 7 ada algoritma. Halo, Pak Munif, bisa dengar suara saya? Aman. Materi ATP kelas 8, tolong diklik dulu. Sheet materi ATP kelas 8. Nah, sudah? Oke. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti peroleh dari kami. Itu tadi sumbernya, ya Bapak Ibu, sumbernya kita. Dari CP-nya turun, nah sekarang di TP-nya ini Bapak Ibu sudah kita buat seperti ini. Diperkecil Pak Munif. Nah, materi kelas 8 semester 1 itu adalah BK03 ya. Jadi kita mempelajari tentang apa? Tentang mengolah data yang terdiri dari if, ends if, dan sum if. Bapak Ibu kalau melihat materi kelas 7 semester 2 itu kan kita sudah masuk pada pengolahan data max, min, kemudian sum, dan sebagainya. Lalu kita langsung Bapak Ibu, jadi kelas 7 semester 2 itu harapannya nanti anak-anak langsung di kelas 8 ngolah lagi data. Agar apa? Agar anak-anak itu mengingat Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau anak-anak itu setelah mengolah data, nanti pengolahan data lagi di semester 2, bulan apa berarti? Bulan Maret misalkan, dia akan lupa Bapak Ibu. Makanya di sini kami membuatkan biar lebih efektifnya adalah setelah kelas 7 pengolahan data, kelas 8 langsung pengolahan data kembali. Gitu. Biar anak-anak masih mengingatnya, kemudian lanjut ke materi berikutnya yang lebih tinggi, yaitu pengolahan data lebih tinggi, yaitu penggunaan if, sum if, non if, atau if bertingkat. Kemudian ada VLOOKUP, HLOOKUP. Oke, kemudian untuk berikutnya BK04. BK04 ini menuliskan sekumpulan instruksi ya. BK04. Nah, nanti Bapak Ibu di sini kita akan belajar Scratch kembali. Di sini kita menggunakan aplikasi Scratch untuk menghitung berat badan ideal. Di buku pendamping Bapak Ibu ini sudah sama nggih. Jadi kita membuat ATP ini sudah sama persis dengan buku pendamping, alurnya sudah sama. Jadi kalau Bapak Ibu pakai buku pendamping, insya Allah Bapak Ibu sama persis dengan ATP-nya. Jadi antara ATP, buku pendamping, dan yang satunya lagi perangkatnya, modul ajarnya itu kita sudah samakan. Nah, nanti di buku pendamping Bapak Ibu, di Scratch ini juga kami sudah menyediakan QR-nya atau barcode-nya untuk video yang bisa Bapak Ibu tayangkan ke anak-anak pembuatan Scratch cara menghitung berat badan gitu Bapak Ibu. Oke, langsung berikutnya lanjut sekarang. Jadi semester 2 kelas 8 itu hanya 2 nggih, pengolahan data, kemudian setelah pengolahan data lanjut ke aplikasi Scratch. Kemudian semester 2-nya kelas 8 yaitu mendeskripsikan komponen komputer, fungsi dan cara kerja komputer. Kemudian memahami konsep penerapan konektivitas jaringan komputer, memahami dampak perundungan, memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi empati digital, dan memilih informasi yang bersifat privat dan publik. Jadi ini di kelas 8 semester 2 Bapak Ibu, kita memang jarang menggunakan komputer kembali, artinya tidak terlalu banyak prakteknya. Hal itu dikarenakan apa? Ada berbagai hal. Salah satunya adalah di semester 2 lab komputer biasanya dipakai untuk TKA.
Nah, itu memberikan kami berpikir bahwa oke, untuk semester kelas 8 kita letakkan semuanya di situ, nggih Bapak Ibu. Lanjut sekarang KKA. Pak Munif KKA-nya. Oke, langsung ke materi Pak Munif, materi kelas 8. Materi kelas 8 ini semester 1 sama Bapak Ibu mengolah data juga, ya. Tetapi bedanya adalah kalau tadi di pengolahan datanya kan kita sudah pakai if, ya. Di informatika pakai if. Jika Bapak Ibu tidak terintegrasi, misalkan mata pelajaran KKA berdiri sendiri, kemudian informatika berdiri sendiri, maka Bapak Ibu mengajarnya enak sekali. Setelah belajar informatika if, di KKA-nya Bapak Ibu tinggal mengajari mereka menghitung luas, ya, menghitung luas, memahami konsep luas. Dari mana? Teorinya dapat dari informatika, kemudian nanti prakteknya boleh di KKA-nya, begitu. Kemudian lanjut, ini masih sama, nih Bapak Ibu, nih, menyusun dan memperbaiki. Ini penerapan langkah-langkah sistematika untuk menyelesaikan masalah. Ini sama dengan tadi di mana itu namanya informatika ada, yaitu proyeknya. Jadi nanti mata pelajaran KKA dan informatika satu proyek pun boleh, Bapak Ibu. Gitu. Lanjut. Kemudian, nah di KKA juga kelas semester 1 ada menyusun dan perbaikan instruksi yang lebih kompleks. Jadi di sini sama dengan tadi terkait dengan penggunaan Scratch, ya Bapak Ibu. Kemudian yang tidak ada di situ adalah tentang KA-nya, kecerdasan artifisialnya. Nah, kecerdasan artifisialnya nanti Bapak Ibu itu akan, coba Pak, diajarkan di kelas 8 semester kedua. Ya, jadi semester 8 semester kedua. Jadi Bapak Ibu nanti kelas yang terintegrasi, ada yang mata di kelas di sekolah Bapak Ibu yang terintegrasi ada enggak? Selain SMP 1 Wonosobo. Adakah yang KKA dan informatika terintegrasi? Berdiri sendiri semua ya? Oh, oke. Kalau berdiri sendiri semuanya enggak apa-apa. Kalau kami ada yang terintegrasi. Jadi nanti yang terintegrasi, misalkan kecerdasan artifisial itu atau AI-nya, ya, AI-nya itu informatika kan belajarnya tentang rekam jejak digital, cyberbullying dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu data mencari sumbernya itu anak-anak menggunakan AI gitu. Atau misalkan anak-anak suruh presentasi menggunakan media presentasi yang dibuat oleh AI. Nah, ini berarti kan anak-anak sudah praktek penggunaan AI, kemudian juga mendapatkan materi informatika. Itu terintegrasi. Lanjut sekarang Bapak Ibu kita lihat, kita bandingkan informatika dan KKA. Informatika dan KKA di kelas 8 sama-sama mempelajari speed sheet lanjutan. Sama-sama. Jadi ini sama-sama nanti Bapak Ibu, wah untuk pelajarannya sama dong Bu. Iya, tetapi penerapannya nanti boleh berbeda. Ya, untuk yang guru informatika mengajari if-nya, kemudian kelas yang KKA juga mengajari if-nya juga boleh, tapi nanti yang informatika mau tugasnya seperti apa. Gitu. Sekret lanjutan sama, sekret lanjutan. Kemudian konversi bilangan. Di informatika ada konversi bilangan biner ke desimal, desimal ke biner. Di KKA tidak ada. Ya. Tetapi di KKA ada klasifikasi KA. Jadi KA itu apa saja itu diklasifikasikan. Kemudian di informatika ada gerbang logika, kemudian ada dasar-dasar jaringan, dan ada etika digital. Sementara di KA ada konten lanjutan, pemanfaatan KA lanjutan. Bagi yang terintegrasi nanti, konten lanjutan ini boleh Bapak Ibu ketika membuat anak-anak materi etika digital, itu anak-anak boleh membuat konten. Ya, mereka membuat konten, kemudian dengan materi etika digital. Gitu.
Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi yang diajarkan pada mata pelajaran informatika dan materi yang diajarkan pada KKA kelas 8. Untuk tanya jawab, mungkin nanti terakhir nggih Pak Munif nggih. Dan Bu Ika, gimana Bu Ika? Di akhir, oke. Kita lanjutkan. Terima kasih Bu Ika, itu dari kelas 8-nya, lanjut ke kelas 7. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tami. Paparannya sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu guru pengampu kelas 8, sedikit banyak sudah ada gambaran. Nggih. Selanjutnya nanti untuk pertanyaan di akhir materi saja. Paparan berikutnya yaitu tentang CP ATP kelas 7 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Lulu. Monggo Ibu Lulu sudah masuk. Cek dulu Cek suaranya. Cek kedengaran? Oke, Mas. Nggih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak dulu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru MGMP Informatika, di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi ajar untuk kelas 7, baik nanti di informatika maupun di KKA. Sebenarnya untuk CP, ATP itu sama ya, kita ada berpikir komputasional dan literasi digital. Itu baik di kelas 7, 8 maupun kelas 9 itu sebenarnya ada semua. Bedanya adalah di luasan materinya. Kalau kelas 7 mungkin masih dasar, nanti di kelas 8 akan dapat lagi, mungkin materinya lebih luas lagi, dan di kelas 9 juga seperti itu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengingat terus, biar materi yang sudah pernah diajarkan itu tidak, anak-anak tidak lupa. Baik, bisa di share screen Pak Munif untuk TP ATP-nya untuk kelas 7-nya. Ini langsung aja ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Tami untuk CP ATP yang lebih mendalam dari informatika, ini khususnya untuk yang kelas 7. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, ini kita materinya di sini adalah menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas dan simbol dalam, maaf Pak Munif, bukan yang atas ya, yang kelas 7. Yang itu, fakta ya, oke. Fakta dan opini. Baik. Oke. Itu sudah di share screen. Yang pertama di situ adalah ke atas sedikit membedakan fakta dan opini ya di situ ya. Oke, baik itu. Kalau di CP ATP-nya di situ tertuliskan membedakan fakta dan opini dan sebagainya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, nanti kami untuk materinya di bukunya, di buku pendampingnya sedikit ada pergeseran. Pergeserannya adalah di ini. Mendeskripsikan komponen, fungsi, dan tata cara kerja komputer dan elemen-elemen dari komputer itu sendiri. Jadi tujuan kita seperti ini Bapak Ibu. Nanti materi yang kita sampaikan di kelas 7 awal, itu kita mengenal apa itu komputer. Jadi tidak langsung ke opini, tidak langsung kita praktikum misalnya Microsoft Word dan sebagainya, sedangkan mereka anak-anak banyak sekali yang belum tahu apa itu perangkat-perangkat dari komputer itu sendiri. Nah, nanti di kelas 7 semester 1 ini, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan apa itu komputer dan cara kerjanya. Seperti contohnya nanti ada 3 komponen komputer. Nah, di situ ada hardware, software, dan brandware. Kita kenali dulu satu persatu sebelum nanti
masuk lagi ke materi berikutnya. Jadi tujuan utamanya, karena kan dari SD informatika itu kan nggak ada ya. Jadi untuk di kelas 7 semester 1 ini kita kenalan dulu dengan komputer dan perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, setelah mengenal, di situ ada Pak Munif. Ini, pokoknya di literasi digital yang mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Nah, di situ ada komponen sistem komputer, di situ ada hardware, software, dan cara kerjanya. Oke, kalau di ATP-nya di situ, itu sudah di agak akhir ya, tapi di buku pendamping besok itu ada di awal. Di materi bab 1, itu kita balik kemarin. Setelah kami rundingkan dengan tim, maka untuk materi awal adalah kita mengenalkan dulu komputernya. Nah, setelah mereka kenal komputer itu hardware, software, dan sebagainya, nanti sudah mulai berikutnya adalah mengenal opini dan fakta. Nah, di situ masuk ke literasi digital. Nah, mereka adalah membedakan mana itu fakta dan mana itu opini dalam informasi digital. Jadi berita-berita yang ada di internet itu bisa kita cari kebenarannya. Setelah itu nanti materinya adalah tentang mesin pencari, mengenal perangkat lunak pengolah data. Jadi ini ya Bapak Ibu, dari kelas 7 itu sudah dikenalkan dulu aplikasi-aplikasi yang paling dasar. Salah satunya di sini pengolah data. Pengolah data nanti kita menggunakannya biasa Microsoft Excel atau boleh juga menggunakan spreadsheet. Nah, bagi yang sekolahnya terkendala dengan komputer, kita bisa manfaatkan kalau anak-anak itu HP itu hampir keseluruhannya punya ya Bapak Ibu. Nah, maka kalau di sekolah kami ini pengalaman saja, tak suruh untuk Office ataupun WPS. Nah, itu bisa kita mulai belajar, kalau yang terkendala komputer, bisa menggunakan HP. Itu sama, bedanya hanya kalau HP itu terbatas di layarnya, kalau menggunakan laptop ataupun komputer itu kan lebih leluasa. Itu yang pertama, praktikum tentang pengolahan data. Dan yang kedua, itu nanti juga didapatkan presentasi. Nah, materi di presentasi ini nanti bisa menggunakan aplikasi Canva, di sini memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan. Bisa menggunakan Canva ataupun bisa juga menggunakan PPT PowerPoint. Nah, tujuannya di sini adalah mereka mendesain presentasi efektif, penguasaan teknik presentasi, dan membuat presentasi. Itu terus yang terakhir kalau nggak salah itu ada Microsoft Word juga ya Pak Munif ya? Pengolah kata. Iya, itu karena paling utama ya. Jadi untuk kelas 7-nya nanti untuk materi kita yang pertama tadi tentang komponen-komponen dari komputer, karena dari kelas SD itu kan belum dapat sama sekali ya, bahkan saya tanya ada yang belum pernah menggunakan komputer, karena kebetulan pas ANBK itu mereka menggunakannya laptop, jadi PC itu apa dan sebagainya, itu mereka anak-anak memang masih kurang pemahamannya, jadi kita kenalkan dulu mengenai sistem komputer. Terus untuk coba Pak Munif untuk yang, nah itu, baik kita lanjutkan. Di situ ada perbedaannya di informatika dan KKA. Kalau yang tadi berdiri sendiri, kalau pengalaman di saya, informatika itu lebih ke teorinya. Nanti di KKA-nya itu banyak ke praktikumnya.
Ini yang sama adalah pengenalan komputer, di informatika ada, di KKA adalah mengenal apa itu KA. Kan nggak mungkin ya kita langsung ke materi yang lebih dalam, sedangkan KKA itu sendiri apa. Untuk kelas 7-nya KKA itu kita teorinya dulu, dikenalkan dulu apa itu KA, apa itu KKA itu. Terus literasi digital, itu di KKA nggak ada, adanya di sini presentasi. Presentasi sama, bisa menggunakan Canva, bisa juga menggunakan PowerPoint. Dan spreadsheet tadi sudah ada pengolahan data, di KA itu ada script dasar. Di informatika juga sama. Nah, jadi itu materi antara informatika dengan KKA memang saling berkesinambungan. Kalau di saya memang seperti tadi, informatika itu lebih ke teorinya, banyak ke teorinya, kalau ke KKA itu banyak ke praktikumnya. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Monggo dikembalikan ke Bu Ika. Untuk pertanyaan nanti di akhir nggih. Iya, baik. Terima kasih Bu Lulu atas paparan materinya. Sangat luar biasa sekali. Jadi memang nggih Bapak Ibu, informatika dan KKA itu sesuatu yang kayaknya tidak bisa untuk dipisahkan. Jadi saling berkesinambungan, saling beririsan, semua materinya juga saling mendukung satu dengan lainnya. Bapak Ibu, kalian untuk paparan yang ketiga, ini adalah paparan tentang CPATP Informatika dan KKA di kelas 9 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Munif. Siap Pak Munif? Oke, sudah ajukan jempol. Monggo Pak Munif. Siap Bu Ika. Siap, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Oke Bapak Ibu, selamat siang menjelang absen pulang. Hari ini kita Bapak Ibu masih ada di depan layar gitu, mungkin ada yang di depan layar atau tidak masalah. Yang penting bisa mendengarkan informasi yang kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan CPTP-ATP ataupun materi yang ada di kelas 9, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan yang kelas 7 dan juga kelas 8, bahwasannya setelah kami dari tim melakukan analisa gitu ya terkait dengan CPTP, ATP, kemudian materi, kemudian kita mempertimbangkan banyak faktor gitu Bapak Ibu, termasuk faktor kebutuhan guru di dalam sekolah, maka kami melakukan sinergi gitu atau melakukan integrasi gitu. Nah, sebelum saya menyampaikan mungkin Bapak Ibu kalau yang KA kelas 9 kan belum ada ya kelasnya ya, cuman kita kemarin sempat untuk mencoba gitu ya untuk merangkum gitu ya atau merumuskan CPTP-ATP-nya juga gitu, biar nanti kita kelas 9 nanti punya gambaran seperti apa gitu. Atau mungkin kalau tahun depan Bapak Ibu sekiranya di sekolahannya benar-benar tidak ada guru yang bisa ditugaskan mengajar informatika atau KKA, atau misalnya wah ini udah mentok banget nih gurunya gitu ya, maka nanti di informatika bisa mengoptimalkan dan mengintegrasikan seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Wonosobo itu sama Bu Tami, bahwasanya KKA dan informatikanya itu diintegrasikan. Ini menurut saya sangat brilian atau sangat cerdas gitu ya idenya, karena hal ini juga akan membuat Bapak Ibu yang mungkin non-linier itu, apalagi mungkin yang merasa kayak, wah ini kayak cuma jadi beban atau gimana gitu ya, semoga sih tidak gitu. Tapi saya sangat yakin Bapak Ibu ketika kita mau untuk belajar pasti bisa sih gitu. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu, kalau yang di CPATP dan tujuannya di kelas di kelas 9 itu kita merancangkan gitu ya di semester 1 itu adalah yaitu tentang pemrograman dasar dengan Python gitu ya. Nah, di sini itu kalau TP-nya itu mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada bidang lain. Nah, kita itu mengambil gitu ya, yaitu pemrograman Python untuk anak-anak diperkenalkan. Di buku pendampingnya Bapak Ibu itu sudah disesuaikan. Buku pendampingnya itu yang kemarin kita sempat diskusi, kita revisi lagi. Kalau yang kemarin itu materinya sampai fungsi, sampai perulangan. Nah, yang sekarang itu kita rampingkan Bapak Ibu.
kita hanya sampai percabangan kayak gitu. Kenapa? Karena mengingat bahwasannya saya yakin banget Bapak Ibu, apalagi yang nanti fokus yang ngajar KA atau informatika, apalagi kelas 9 itu terpotong banget dengan TKA, kemudian persiapan ujian sekolah dan segala macam. Sehingga kita merampingkan gitu ya, terkait dengan CP dan TP, dengan CP dan TP-nya itu yang paling utama adalah yang bahasa pemrograman dengan Python ini. Nah, kemudian kalau yang di bagian bawah itu yaitu dia lebih ke konten digital gitu. Saya merangkumnya itu menjadi konten digital. Nah, kalau konten digital ini kan bisa di luar lab komputer juga nggih. Jadi nanti kalau misalnya labnya lagi dipakai atau mungkin ya kelas 9-nya lagi TKA dan segala macam itu bisa diganti gitu. Jadi nanti bisa diatasi dengan melakukan proyek-proyek gitu ya yang ada di materi semester 2 ini. Nah, untuk itu juga buku pendampingnya juga kita sudah sesuaikan bahwasanya untuk buku pendamping yang 1 tahun ini tuh isinya kurang lebih ada 2 hal garis besar, yaitu tentang Python dan konten digital. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di KA-nya itu kalau setelah kita mencoba untuk merangkumkan juga gitu ya, ini tuh ada kayak sama aja gitu. Kita merangkumkan, oh ternyata tentang konten digital lanjutan, kemudian KA lanjutan, kemudian juga di sini ada menuliskan instruksi menggunakan teknologi atau pemrograman dasar. Nah, di situ ada pemrograman dasarnya juga kita mengambilnya yaitu Python, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasikan antara CPATP informatika dengan KKA. Nah, di sini saya akan bagikan nih perbandingannya untuk informatika dan KKA. Kalau di informatika itu ada bahasa pemrograman yaitu Python dan ada konten digital, sedangkan di KKA itu sendiri tidak ada. Nah, itulah kenapa di KKA kan belum ada nih, tapi saya dapat masukan informasi dari beberapa Bapak Ibu guru yang membeli buku paket itu dari kelas 7 atau kelas 8 sudah pakai Python. Nah, menurut kami sebagai tim itu terlalu berat sehingga kita memutuskan untuk si Python ini atau pemrograman dasar menggunakan teks itu kita masuknya di kelas 9. Nah, kemudian kalau misalnya di KKA itu ada KA lanjutan yaitu tahapnya sudah analisis. Kalau yang kemarin itu KA-nya itu baru kayak tahap 1, tahap 2. Nah, yang KA di kelas 9 itu udah tahap lanjutan lagi gitu. Lebih kompleks lah intinya kayak gitu. Kemudian juga ada konten digital lanjutan. Nah, ini sehingga kita mengintegrasikannya menjadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengintegrasikan, monggo. Saya pun realitanya ketika di sekolahan, walaupun ada guru KA yang non informatika, itu kita tetap berkoordinasi agar nanti kita tidak saling tubrukan atau tumpukan gitu. Karena kalau misalnya di informatika sudah belajar misalnya Python, kemudian nanti di KKA belajar Python lagi, dan itu dari awal lagi, itu malah jadi tubrukan, sehingga kita melakukan sinergi gitu. Jadi integrasinya juga walaupun ada 2 Bapak Ibu guru, kita menurut saya sih lebih baik nanti misalnya ada kayak yang ngajar informatika siapa aja, yang KKA siapa aja, kemudian ngobrol bareng, duduk bareng, kemudian cari alternatif solusi terbaik menurut Bapak Ibu semuanya. Nah, itu untuk yang kelas 9. Kalau yang selanjutnya, Bu Ika, apakah dilanjutkan aja informasi selanjutnya? Bu Tami? Dilanjutkan aja, Pak. Oke, siap. Mengingat waktunya yang sebenarnya ini sebentar lagi Bapak Ibu melakukan absensi pulang gitu, nggih. Jadi saya lanjutkan aja karena memang kemarin saya sama Bu Tami dan teman-teman sudah diskusi gitu ya, ditugaskan untuk menyampaikan terkait dengan hal ini gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan perangkat ajar. Bapak Ibu tadi kan Bu Tami menyampaikan perangkat ajar, Bu Lulu menyampaikan perangkat ajar gitu, nggih, yang sudah disesuaikan dengan buku pendamping. Jadi Bapak Ibu, MGMP Informatika sudah membuatkan perangkat ajar dari semester 1 sampai semester 2, dari kelas 7 sampai kelas 9, baik untuk KKA maupun informatika itu sudah ada semuanya. Tapi di sini perangkat ajarnya berisi RPPM, RPP-nya sudah mendalam, dan berisi LKPD.
Terus kemudian kita juga sudah membuatkan yang namanya slide presentasi untuk setiap RPPM-nya, itu sudah ada semuanya. Jadi ini itu sudah terintegrasi dengan buku pendamping, dan kita juga untuk di KKA itu dari kemarin juga banyak pertanyaan Bu Tami, kalau misalnya KKA itu ada buku pendampingnya tidak, ada LKS-nya tidak gitu. Nah, kita masih terus mengobrol gitu dengan Bu Tami dan kawan-kawan di pengurus, kita mau mencarikan alternatif solusi terbaik gitu. Tapi untuk saat ini kami dari MGMP menyediakan timeline, kemudian semacam kayak pertemuan ini nanti belajar apa, pertemuan ini belajar apa, baik yang plug, unplug maupun kalau misalnya tidak plug atau unplug, misalnya pakai HP, kemudian ada internetnya, itu pun kita sudah memberikan alternatif solusi. Tapi yang plug and plug itu baru untuk KKA. Yang informatika karena kita udah berjalan, jadi saya anggap bahwasannya Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Jadi yang saya tambahkan informasi terkait dengan plug and plug hanya KKA, karena biar nanti Bapak Ibu tidak terlalu pusing gitu. Nah, semuanya ini nanti mohon digunakan dengan bijak Bapak Ibu, terkait dengan RPPM-nya, slide presentasinya, kemudian rencana gitu ya, rencana pembelajarannya selama 1 semester, baik itu KKA kelas 7 maupun kelas 8. Kalau informatika saya yakin Bapak Ibu sudah siap lah kayak gitu. Karena semuanya itu ada di website MGMP Bapak Ibu. Jadi mulai malam ini itu nanti Bapak Ibu bisa membuka website MGMP Informatika. Kemudian nanti fitur ini hanya tersedia untuk Bapak Ibu yang sudah berlangganan secara premium. Kita memikirkan sedemikian rupa sehingga kita juga membutuhkan resource yang lumayan gitu untuk proses pembuatan ini, sehingga Bapak Ibu kita memutuskan untuk semua dokumentasi ataupun informasi itu adanya di member premium. Bapak Ibu yang misalnya sudah join member premium, insya Allah nanti malam tinggal bisa diakses. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan website MGMP juga kami membutuhkan data update siapa saja sih yang melakukan atau siapa saja sih yang mengajar gitu nggih. Yang tahun ini mengajar itu siapa saja. Maka minta tolong Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi seluruh profil yang ada di website MGMP, termasuk apakah tahun ini mengajar lagi atau tidak. Karena secara default kalau Bapak Ibu tidak melengkapi profil, Bapak Ibu tidak bisa mengakses website MGMP. Nah, sekali lagi mohon gunakan semua ini dengan bijak ya Bapak Ibu gitu. Karena kami pun dari tim MGMP kalau misalnya ada pertemuan atau ada apa itu kita nggak pernah menarik nggih. Kalau mungkin MGMP lain kan ada tarikan nggih. Nah, kalau kita itu nggak ada. Jadi salah satu bentuk usaha kita adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada pembaharuan lagi di website MGMP Informatika, tapi mohon maaf ini hanya bisa tersedia di versi premium. Tapi kalau CP, ATP, TP itu kita bagikan secara gratis, dan itu informasinya juga ada di website MGMP Informatika. Khusus untuk CP, ATP ini nanti akan kami bagikan juga di grup, mungkin insya Allah kalau nggak nanti malam, besok paling lambat kayak gitu. Nah, Bapak Ibu jika di website MGMP-nya itu lupa atau mungkin datanya duplikat pernah daftar dan daftar lagi, boleh ada fitur yang namanya lupa password, atau kalau misalnya Bapak Ibu datanya duplikat, itu juga nanti saya akan menghapus salah satunya. Nah, itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, boleh japri ke saya, boleh tanya di grup, boleh japri Bu Tami, atau japri pengurus MGMP Informatika gitu. Jadi pengurus MGMP Informatika ada Bu Ika, Bu Lulu, Bu Tami, ada saya, dan teman-teman yang lain, nanti boleh banget dijapri, ditanyakan. Nanti insya Allah ketika kita memang available untuk melakukan penanganan, langsung kita lakukan penanganan gitu. Kayaknya itu aja sih Bu Ika, kita tiba-tiba udah ngisi daftar akhir nih. Boleh saya kembalikan ke Bu Ika nggih, nanti untuk sesi absennya boleh nanti. Munif sebentar, coba dilihatkan dulu di websitenya dulu sebentar. Bisa ditunjukkan sebentar nggih. Boleh sebentar. Saya setup sebentar nggih. Sesi tanya jawab nggak Bapak Mbak Ika, nanti sambil Pak Munif menyiapkan tampilan websitenya.
Baik, Bu Tami, Bapak Ibu Guru Informatika dan KA SMP Kabupaten Wonosobo yang ikut hadir di ruang virtual ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa mengacungkan tangan ya. Nanti kita pertanyaannya secara bersama-sama. Mau berapa, Bu Tami? Oh, nggih, monggo. Ada yang sudah. Oh, bisa. Sudah. Iya. Ini besar soalnya ini. Enggak apa. Udah di air Iya. belum? Udah dicuci? Udah saya pakai ini tadi. Oh, sudah. Oh, iya ya. Ada yang mau ditanyakan, Oh, Bapak Ibu? Master. Kasa aja ya? Kasa itu sudah kasa. Klasternya ada nggak? Kamu punya klaster nggak? Adanya ini hantarnya doang. Klasternya nggak ada. Mungkin Bapak ke ini kali ya, ke mute, ke unmute tadi. Oh, ke anu itu ya, nggak apa-apa. Nanti monggo. Mungkin Pak Munis tadi sudah Bu siap Tami sambil menunggu siap. pertanyaannya. Oke, siap. Bu Tami, saya mau sedikit menjelaskan, nggih, kalau misalnya yang anggota biasa bisa apa dan anggota premium bisa apa gitu, nggih, atau gimana Bu Tami? Ya, silakan dijelaskan dulu. Jadi Oke. terutama kan banyak yang masih baru, belum tahu tentang websitenya kita. Jadi silahkan untuk di mana alamatnya, lalu bagaimana, apa saja yang diperoleh dari member premium dan member umum atau reguler, silahkan. Siap. Terima kasih Bu Tami. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk website MGMP Informatika seperti tertera yang ada di layar dan juga sudah saya bagikan melalui grup dari kemarin, nggih. Dan sekarang juga saya coba untuk pin. Nah, sudah dipin nggih di kolom chat. Nanti kalau misalnya belum, saya akan follow up juga atau saya langsung aja nggih kirim aja lah ke grup gitu biar biar yang belum mungkin atau ketutup gitu nggih, itu silahkan untuk bisa langsung membukanya. Oke, saya sudah kirimkan ke komunitas MGMP Informatika. Nah, Bapak Ibu, kalau ini adalah tampilan website MGMP Informatika, kemudian nanti jika Bapak Ibu belum mempunyai akun, Bapak Ibu bisa langsung klik mendaftar. Nah, di sini setelah mendaftar, Bapak Ibu bisa mengisi data diri. Pak, itu kok ada ukuran baju buat apa, nggih? Nah, kita itu dari MGMP Informatika dari kemarin itu punya keinginan, cuman memang masih belum terlaksana. Jadi positive thinking saja, nggih, Bapak Ibu. Nanti semoga jadi. Nah, jadi nanti diisi mawon, kira-kira, nggih, kira-kira. Nah, nanti diisi kayak ada nama lengkapnya, gelarnya, nomor WhatsApp-nya, kemudian ukuran baju, ada profesinya, ada mengajarnya, kemudian akun atau emailnya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk menunggu dikonfirmasi. Jika Bapak Ibu dalam waktu 1 kali 24 jam tidak dikonfirmasi, monggo silakan untuk mengkomunikasikan dengan saya ataupun di grup MGMP Informatika. Atau bisa ke Bapak Ibu Guru Pengurus. Nanti Bapak Ibu Pengurus akan membantu follow up. Jika sudah punya tapi lupa, Pak saya lupa kebanyakan akun nih, gitu kan, biasanya kan begitu. Nah, kalau misalnya lupa, Bapak Ibu bisa klik lupa password, kemudian nanti ketikkan emailnya di sini. Jika memang emailnya sudah terdaftar, maka ke email Bapak Ibu nanti dibuka, nanti akan ada reset. Nah, reset passwordnya ini hanya diberikan dalam waktu 1 jam. Linknya itu hanya akan aktif selama 1 jam. Jika sudah melebihi 1 jam, maka nanti linknya tidak akan aktif, Bapak Ibu. Nah, untuk itu nanti silakan Bapak Ibu melakukan lupa password. Jika memang sudah semua, nanti silakan Bapak Ibu klik masuk akun. Jika sudah masuk akun, maka nanti akan seperti ini. Ini terlihat untuk member premium, nggih. Karena kebetulan saya sudah punya rencana premium. Kalau belum member premium, itu nanti yang bisa, kalau sebagai anggota biasa gitu, nanti bisa klik acara. Di sini itu kami dari MGMP Informatika pengen banget untuk ngasih tahu atau ngasih riwayat seberapa aktif sih Bapak Ibu kepesertaannya di kegiatan-kegiatan. Bahkan kegiatan offline pun kita menggunakan sistem ini, nggih. Nanti kalau ada hadir dan segala macam, ada historinya di sini.
Untuk link sertifikat dan segala macam juga nanti akan ada historinya di sini. Kemudian akan ada juga CP dan TP, Bapak Ibu. Nah, CP dan TP-nya itu kita ada semua di sini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau silakan diklik referensi CP TP, nanti dipilih TP-nya apa, mau kelas berapa, mapelnya apa, semester berapa. Jadi kita biar fokus, Bapak Ibu biar fokus. Misal, oh informatika kelas 7 atau KKA, kan banyak yang KKA. KKA kelas 7 semester ganjil. Oh, ternyata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, lumayan banyak juga yang harus dipelajari kelas 7 kayak gitu. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu itu melakukan member premium, ya, itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tambahan fitur, yaitu yang pertama bank soal. Jadi Bapak Ibu itu bisa kayak saya nggak mau bikin soal, tinggal mau download aja di sini gitu. Monggo Bapak Ibu bisa. Bahkan Bapak Ibu bisa misalnya milih mapelnya informatika, kelasnya berapa? Kelas 7. Nah, kemudian TP-nya apa? Nah, TP-nya udah ada di sini Bapak Ibu. Oh, ini ternyata semuanya ada nih. Wah, banyak, ada 672 data. Ada isai, ada pilihan ganda. Kalau misalnya mau TP-nya, misalnya yang ini aja, oh ini udah ada nih. Ya, ada 163 data. Nah, ini ada levelnya juga, ada yang level mudah, sedang, sama sukar. Ini Bapak Ibu tinggal pilih aja. Oh, saya mau ngeklik ini, klik. Nah, klik misalnya kayak gini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload jadi Word, Excel, ataupun PDF. Kalau misalnya Word, nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ulangan atau mau asesmen akhir, tinggal diklik-klik selesai, Bapak Ibu bisa kumpulkan ke bagian kurikulum untuk ujian. Ini adalah salah satu contoh. Atau di bagian arsip ini, nah di sini itu adalah arsip-arsip yang kami rekomendasikan. Nah, misalnya nanti akan ada arsip, kayak ini contohnya, nah, ini memang belum diupdate, nanti insya Allah akan segera kami update dalam waktu 1 minggu ke depan. Kemudian ada bank games Bapak Ibu. Di sini itu ada games yang bisa Bapak Ibu pakai, contohnya konversi bilangan yang kelas 8, ada Code ORG, Grid Garden, FlexProgi, Code Monkey, dan semuanya nanti akan ditampilkan di sini. Tapi ini hanya berlaku untuk member premium. Modul ajar, lah kok modul ajarnya baru 1 Pak Munif? Ya, leres Bapak Ibu, modul ajarnya sudah selesai di saya. Tapi memang belum kami publish. Kami akan publish setelah kegiatan MGMP ini. Mulai dari mapelnya apa, terus kemudian kelasnya berapa, RPP-nya apa, terus kemudian juga slide presentasinya. Jadi setiap setiap TP atau CPATP-nya nanti di sini akan ada akan ada modul ajar dan slide-nya gitu. Di sini memang belum ada, tapi Bapak Ibu kayak mana nih, ada, yakin nggak, mana ya, ada nggak ya? Oke, ada. Tadi saya udah siapkan sih. Oh belum dicek ya. Oke. Ini saya mau memperlihatkan mawon kalau saya tuh udah siap, tapi memang belum kami terbitkan karena saya menunggu kegiatan ini selesai. Bapak Ibu di sini sudah lengkap semua informasi dan perangkat, baik itu informatika maupun KKA. Semester 1 contohnya kelas 7. Di sini sudah ada RPPM yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dan ada slide presentasinya. Kalau Bapak Ibu mau sesuaikan, monggo nanti disesuaikan mawon. Nah, begitu. Terus kemudian ada Prom Library. Bapak Ibu misalnya, saya bang soalnya ribet ngelihatnya gitu ya, atau bikinnya ribet gitu. Bapak Ibu nanti bisa bikin, ini harusnya bisa bikin deh, bentar ya. Bisa nggak ya? Oh, tombol bikinnya belum ada ya. Oh, ada di Prom Generator. Sorry. Di Prom Library ini Bapak Ibu tinggal copy kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai yang sudah ada. Di sini ada analisisnya kayak, oh ini judulnya apa, deskripsinya apa, promnya apa, kayak gitu. Nah, kami dari tim MGMP Informatika itu sudah membuatkan yang namanya prom generator. Bapak Ibu di sini bisa milih, tapi prom generatornya ini dipakai hanya baru untuk membuat soal, belum sampai ke perangkat ajarnya. Nah, ini insya Allah nanti akan kami update di perangkat ajarnya. Misalnya ini informatika atau KKA, kemudian kelas 7.
Nah, nanti kalau TP-nya Bapak Ibu mau manual, silakan diketik. Kalau mau dari database, tinggal diklik. Oh, saya mau bikin yang ini aja, 2 contoh. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini misalnya mau bagaimana Bapak Ibu, apakah mau pilih pilihan ganda, PG kompleks, isian singkat, menjodohkan, isai, dan segala macam, jumlahnya berapa, nanti silahkan disesuaikan. Kalau sudah nanti klik lanjut. Nah, di sini kalau misalnya mau ada sertakan stimulus per soal juga boleh, mau ditambahkan, lampirkan file ke AI juga boleh, minta format Excel juga boleh, atau ada tambahan ketikan yang lain, tinggal klik generate, tinggal di copy Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir nih promnya apa, nah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah tinggal di copy, atau Bapak Ibu juga mau simpan. Kalau disimpan itu nanti akan masuk ke prompt library. Jadi Bapak Ibu membagikan kepada Bapak Ibu yang lain. Kemudian di sini juga kami sudah menambahkan referensi belajar. Bapak Ibu lumayan banyak referensi belajar. Rekaman-rekaman yang kita lakukan itu juga sama. Dan member premium itu minimal banget 2 bulan sekali ada pelatihan khusus yang secara online. Gitu nggih. Jadi kalau member premium khusus nanti akan ada pelatihan dan diinformasikannya hanya di member premium. Lumayan banyak untuk benefit yang bisa dipakai untuk member premium. Pak, di member premium itu kalau misalnya Bapak Ibu mau member premium, punya saya kebetulan udah mati nggih. Saya coba login pakai admin, kayaknya admin belum. Sepertinya admin belum. Nah di sini maaf nih. Nah di sini ada member premium kalau punya Bapak Ibu terkunci kan nggih. Nah silakan untuk member premium ini memang tidak gratis, mohon izin, mohon maaf karena kita kalau pertemuan itu gratis Bapak Ibu. Nah karena kita sudah defisit anggaran, jadi kita memberikan biaya langganan selama 1 tahun ini. Insya Allah nanti tahun depan karena semuanya naik, jadi kata Bu Tami kemungkinan besar tahun depan naik Bapak Ibu. Ini berlakunya 1 tahun, misalnya Bapak Ibu daftarnya bulan Juli tahun ini, maka akan berakhirnya bulan Juli tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan Bapak Ibu berlangganan member premium, otomatis juga Bapak Ibu mendukung pengembangan lebih lanjut untuk MGMP Informatika. Kurang lebih seperti itu, Bu Tami sama Bu Ika, kayaknya sudah cukup dari saya. Terima kasih Pak Munif. Di sini ada momen wow-nya ya, banyak sekali tuh yang ada bilang the best MGMP, luar biasa sekali. Ini semua ya disiapkan untuk memang demi kebaikan, pengembangan MGMP Informatika nggih Bapak Ibu. Jadi kami mohon dukungannya karena tadi itu yang kembali itu banyak sekali dengan tadi disampaikan 50.000 itu nanti setiap minimal 2 minggu sekali itu sudah ada pelatihan secara online. Yang sudah berlangganan di tahun lalu sudah merasakan bagaimana manfaat dari member premium gitu. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak Munif dari ada yang pertanyaan mau langsung? Silahkan monggo, silahkan raise hand. Kalau tidak ini ada pertanyaan Pak Munif dari Arsita Nurfani. Saya sudah mendaftar sebagai anggota tapi tidak bisa reset password, itu gimana Pak Munif? Pastikan email yang dipakai sudah sesuai nggih, karena kalau misalnya emailnya itu tidak sesuai maka nanti tidak masuk ke email. Tapi jika memang ada kendala lagi nanti boleh japri ke saya, karena kalau di chat ini pasti nanti ketutup atau saya lupa gitu. Mohon izin nanti japri saya ke aja boleh. Monggo silakan. Baik Ibu Arsita, nanti bisa japri Pak Munif nggih untuk tindak lanjut reset passwordnya, semoga segera berhasil. Kemudian ada yang mau tanya lagi? Tadi sudah dijawab sama Bu Tami ya, nanti tadi juga sudah dipaparkan sama Pak Munif bahwa modul ajar nanti akan segera di-up di web MGMP Informatika. Oke. Bagaimana ini, ada yang mau tanya lagi? Apa cukup? Nanti kita diskusi lagi via grup atau bagaimana? Ya. Cukup mungkin daftar hadirnya saja Pak Munif segera di-share teman-teman untuk daftar hadir, scan daftar hadir. Ya cukup Mbak Ika. Pak Munif, share.
Terima kasih Bu Tami, Pak Munif. Monggo Bapak Ibu untuk bisa scan daftar hadir. Bapak Ibu juga sudah mendaftar nggih untuk acara hari ini. Kalau sudah mendaftar nanti sekali scan nanti langsung otomatis centang hijau berhasil, absensi berhasil. Terima kasih atas kehadiran Anda. Jadi sudah tidak perlu mengisi form-form lagi ya Bapak Ibu. Sudah beres, nanti Bapak Ibu bila berkenan menjadi member premium, silahkan ajukan member premium. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan, kalau sampai 1 kali 24 jam kok belum di approve sama admin, maka nanti bisa dikomunikasikan kepada pengurus atau capri langsung begitu. Bapak Ibu, sampun cukup Bu Tami, napa ada lagi yang mau ditambahkan? Oh, nggih. Terima kasih Bu Tami. Bapak Ibu, guru informatika dan KKA SMP Kabupaten Wonosobo, jajaran pengurus MKMP Informatika Kabupaten Wonosobo, terima kasih sudah berkenan hadir, berkenan join, berbagi informasi dan pengetahuan. Semoga semua yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Namun ini maaf saya sebelum menutup, Pak Munif mau buka kamera semua untuk screenshot. Oke. Bapak Ibu, Ya. kami harap untuk Siap, bisa siap. membuka kamera, biar dibantu Pak Munif untuk screenshot. Kasih senyumnya yang cantik, kasih senyumnya yang ganteng Bapak Sebentar, Ibu Bu semua. Ika. Wait a minute. Oh, Set ya, up. oke. Sejenak. 5 minutes. A minute. I think Bapak Ibu sembari membuka wait, kamera, okay. nanti kalau kameranya sudah dibuka semua. Monggo, yang masih bisa buka kamera, bisa nambah lagi. Ini baru sedikit yang on cam. Monggo semua, masih ditunggu Pak Munif. Oke. Sebentar, saya full screen-kan dulu. Lagi. Oke, sebentar. Bu Ika, wait a minute. Sudah. Oh, kayaknya ya. Oke, siap. 3, 2, bentar. Kok satunya belum bisa. Mau ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Komputer saya, laptop saya agak sedikit hang. Oke, siap. 3, 2, sudah. 1. Ini nih dari saya. Oke. Lagi. Lagi, tahan senyumnya Ibu Bapak. Oke, siap. Ampun Mbak Ika. Oke, cukup. Ya, Pak Monggo Munif? ditutup. Oke. Terima kasih. Siap, sudah Terima cukup. kasih semuanya. Bapak Ibu Sugeng Guntur, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf banyak salah dan kurangnya, mewakili pengurus MGMP juga mohon maaf banyak salah dan kurangnya dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih sekali, jangan kapok, terus berbagi bersama kami semua untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih, Sugeng Guntur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Danang. Hadir Bu Tami. Monggo yang belum absen dipersilakan boleh absen. Kami buka sampai jam 14.40 nggih. Habis itu kami tutup untuk Zoom Google Meet ini. Aman Bu Ika. Monggo kalau mau itu. Nanti saya yang close. Jika ada yang kendala dan mau konsultasi langsung nggih boleh nggih Bapak Ibu. Monggo silakan. Sampai 14.40.
Recording, stop recording.